Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kami muliakan, Imam Masjid Kebanggaan yang kita sekarang ada di dalamnya, yang kami muliakan segenap para panitia, para remaja di masjid yang kita banggakan ini, selanjutnya untuk semua para ahli ulama, guru-guru semuanya, dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kembali Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya yang telah diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum la'allakum tuflihun. Tidak mudah untuk menjadi diri pribadi kita, dan kita berencana mengimpikan mengajak orang lain dalam kebajikan. Itu bukan soalan yang mudah, karena yang namanya dunia, iblis, hawa nafsu, dan kehidupan dunia itu sendiri, yakni manusia, itu merupakan hal yang sangat besar yang disilahkan dengan awaqib, hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai takwa yang Allah selalu memerintahkan kepada hambanya, ittaqullah haqqa tuqatih. Sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, kita masih berusaha, dan selalu saja kita merasakan kemampuan itu belum ada. Kita terus berusaha menjadi hamba-hamba yang benar-benar takut kepada Allah. Tetapi saya, ajal makin hari makin dekat. Untuk pula hanya kita menunggu beberapa saat yang ada di depan mata kita. Tetapi yang namanya takwa, yang namanya khauf atau rasa takut kepada Allah, terus saja bermasalah dengan kehidupan yang kita rasakan sekarang. Kalau seandainya kita ingin mengkaji, bermujahadah, apa sebab kerananya sehingga kita belum mampu mendapati nilai yang terbaik, dikarenakan kalau seandainya kita mau membaca, mau meneliti dengan hati nurani, pasti kita akan mendapati jawaban yang sempurna. Karena kita ini orang yang beriman, karena kita ini orang yang Islam, tentu saja Allah akan memberikan kemudahan kalau seandainya kita punya keyakinan. Bermacam-macam gambar yang Allah sendiri menggambarkan itu semua di dalam Al-Quran. Para nabi-nabi terdahulu sampai dengan datangnya kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih membicarakan hal yang sama, karena Islam dari dulu sampai sekarang, bahkan dengan sampai kiamat datang, yang namanya Islam tidak pernah berubah sebagaimana yang telah diaturkan oleh Allah. Setelah Rasulullah wafat, estafet yang ada di tangan Rasulullah berpindah kepada tangan para sahabat-sahabatnya, mulai Khulafaur Rasyidin
dan sahabat-sahabat yang melanjutkan perjuangan Rasulullah sampai dengan hari ini. Walaupun kita ini bukan orang yang ahli dalam bidang itu, tetapi masih terdengarkan di masjid-masjid, di mimbar-mimbar Jumat, masih terdengarkan dalam ta'alum yang kita ikuti sekarang tentang gambaran kehidupan yang membawa kepada keselamatan baik di dunia dan di akhirat yang diperdengarkan oleh orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Walaupun orang yang membicarakan itu belum mampu melakukan semuanya, karena terkadang-kadang membicarakan mudah, untuk melakukan itu payah. Kalau kita ingin menjadikan diri kita ini sebagai khalifah, artinya orang yang bekerja semata-mata hanya karena Allah. Jangan energi dengan kata-kata khilafah ataupun khalifah. Khalifah itu adalah pengakuan, bahkan itu adalah gambaran dari Allah terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang telah hadir ke dunia. Dan itu pengakuan Allah. Kenapa kita tidak riba? Karena ada sebagian yang mempersoalkan ini masalah. Berarti orang itu belum tahu dengan masalah. Ini jahilun fil ardi khalifah, itu kata siapa? Jangan salah mentafsirkan yang namanya makna khalifah. Persoalannya pada penafsirannya. Ini jahilun fil ardi khalifah. Dari sinilah syaitan berontak. Dari masalah inilah iblis laknatullah dia tak terima. Kenapa? Karena dia menyangka dirinya lebih baik. Orang yang tak setuju dengan keputusan Allah, manusia itu nilainya sama dengan syaitan. Alhamdulillah misalnya. Sebenarnya khalifah itu apa? Rasulullah di antara tafsiran yang Rasulullah berikan sebagai jawaban oleh para sahabat, di saat para sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu khalifah? Ini jahilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di dunia. Khalifah itu orang yang menjaga ketentuan Allah. Bagaimana sikap pembawaan orang-orang yang ingin menjaga apa yang telah diaturkan oleh Allah? Nabi bersabda, "Man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fa huwa khalifatullah." Siapa itu khalifah? Adalah orang yang komit, yang istiqamah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Siapapun dia, dari manapun datangnya, dari manapun asalnya, bagaimanapun bentuk dirinya, kaya dan miskin bukan urusan dalam pandangan Allah. Tapi yang diistilahkan dengan khalifah adalah orang yang senantiasa menyampaikan kebenaran, ataupun yang diistilahkan dengan basyirah wa nadhirah. Tidak pernah pandang bulu siapa yang ada di hadapannya. Tidak pernah membeza-bezakan tempat dan lain sebagainya. Khalifah adalah orang yang selalu menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fa huwa khalifatullah. Itu kata Rasulullah. Kalau seandainya kita bertanya, kenapa Rasulullah memberi jawaban demikian? Adakah wajar kita mempersoalkan untuk menanyakan dengan pertanyaan yang semacam itu? Wajar dan sangat wajar. Kenapa? Tanpa dengan ta'alum kita tidak akan pernah tahu bagaimana ketentuan yang sebenarnya. Tetapi jangan salah memilih dulu. Apalagi dengan masa-masa sekarang, semua orang menyangka dan berprasangka, memvonis, mengakui diri mereka lebih ahli dalam bidangnya. Dan inilah yang sangat ditakuti oleh Rasulullah. Dari dulu-dulu Rasulullah telah menggambarkan kiamat itu tak akan terjadi kecuali karena ada beberapa hal, ada beberapa macam masalah yang kalian sendiri akan mendapati itu secara nyata.
Tetapi la darra wa la nafa illa biiznillah. Apapun tak akan terjadi dalam dunia ini kecuali semuanya sudah ada dalam izin Allah. Kita ini sering membaca yang namanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai dengan selesai. Biizni. Karena makhluk tidak sanggup membawa kemudaratan, karena makhluk apapun jenisnya tidak akan pernah bisa membawa manfaat bagi makhluk yang lain kecuali dengan keputusan Allah. Rasul menjawab, di saat sahabat bertanya, tanda-tanda zaman hari itu bagaimana ya Rasul? Antara lain, Nabi kita menjawab, zaman haram, tanda-tanda zaman haram itu datang, kasirul ulama, kalil ulama. Terlalu banyak para pemateri agama, tetapi sangat sedikit yang namanya ulama. Adakah? Sudah sampai tidak? Ia Rasulullah katakan, kasirul ulama, kalil ulama. Entah dari mana datangnya dia, entah siapa gurunya dia, entah siapa musuhnya dia, entah bagaimana doktrin yang dia dapatkan. Akhirnya dia berani dan sangat berani berbicara. Dialah orang yang paling menjalani amar ma'ruf nahi munkar. Tidaklah seperti demikian. Hidup dalam dunia ini kita diarahkan untuk tentu saja berusaha menjadi orang-orang yang terbaik, bukan di depan manusia tetapi di hadapan Allah. Dalam hal ini di sana Nabi kita Muhammad SAW mendefinisikan dengan amar ma'ruf nahi munkar, dialah khalifatullah, khalifah yang sebenarnya walaupun dia bukan orang hebat, walaupun dia tidak punya pangkat dan jabatan lain dan sebagainya, dia bukan orang kaya, tetapi dia setia dengan amar ma'ruf nahi munkar. Orang itulah yang sebenarnya khalifah Allah, orang itulah khalifah Rasulullah. Siapa yang mau menjaga Al-Quran? Khalifah itu penjaga. Siapa yang menjaga Al-Quran? Orang-orang yang selalu menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Tugas kita menyampaikan. Masalah orang yang mendengarkan mau buat ataupun tidak, itu bukan hak kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kata Allah. Wahai Muhammad, aku tahu kamu itu sangat sayang dengan saudara-saudaramu, tetapi ingat wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah mampu memberi hidayah kepada hamba-hambaku. Tugasmu hanya menyampaikan, antal bawah. Tugasmu menyampaikan, sedangkan masalah urusan mereka berada dalam kebenaran, itu urusan kepada Allah. Kapan ayat ini diturunkan? Di saat kesedihan yang berkepanjangan, di saat kesedihan yang paling mendalam yang Rasulullah rasakan pada waktu Abu Talib pamannya Rasulullah menghadap Allah. Di saat Rasulullah menawarkan tentang syahadat, apa kata Abu Talib? Wahai Muhammad, aku yakin kebenaran itu ada bersamamu. Tapi wahai Muhammad, jangan paksakan dulu untuk mengucap dua kalimat syahadat itu, karena tidak sejalan dengan keadaan yang kita rasakan sekarang. Saya akui dan saya percaya kamu itu berada pada posisi yang benar. Kalau seandainya ada orang yang berani menyalahkanmu, wahai Muhammad, dia akan berhadapan denganmu. Itu kata Allah. Akulah perisaimu. Kulit yang ada di tubuhmu akan aku gantikan dengan darah yang ada di dalam tubuhmu. Sebegitu sayangnya kamu kali dengan Rasulullah. Abu Talib yakin dan percaya dengan kebenaran yang Rasulullah berikan. Tetapi kenapa beliau tidak mau mengucap dua kalimat syahadat? Kata beliau, tak enak kalau seandainya Allah dan lain sebagainya tahu. Tetapi dalam hatinya beliau mengakui. Maka para ahli ulama berpendapat dan meyakini Abu Talib walaupun pada hari ini dengan ketentuan menjadi seorang muslim mengucap dua kalimat syahadat, beliau tidak sempat
berkat bantuan Abu Talib lah Rasulullah leluasa menyampaikan dakwahnya. Makanya heran, janggal kalau sekarang ada manusia sok alim yang berani memvonis keluarganya Rasulullah yang selain Abu Lahab. Ada orang yang berani mengatakan ayah bunda Nabi, paman Nabi, kakek Rasulullah berada dalam neraka. Rasulullah misalnya. Tahu dari mana ini? Oh, tidak sempat beriman. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan dia itu ahli dengan Al-Quran, kenapa tertinggal ayat yang beliau hafal? Inna Allaha la yu'adzibul amma hatta ayyab'asaha fiha rasulullah. Dunia akhirat tidak ada azab dari Allah, tidak ada balasan bagi orang-orang yang mengingkari ketuhanan, kecuali pada tempat itu Allah sudah benar memutuskan Rasulnya. Sedangkan waktu itu Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul. Makanya dalam hal ini, dalam perkara ini, mari kita memeriksa diri kita pribadi dan keluarga kita. Sudah termasukkah kita ini dalam golongan orang-orang yang akan dijadikan khalifah, yang telah Allah Ta'ala jadikan sebagai khalifah? Adakah kita termasuk dengan orang dengan golongan itu atau belum? Kalau seandainya belum, mari wahai saudara-saudara semuanya, hadirin kaum muslimin yang telah diberkati kehidupan kita oleh Allah, paling tidak hari ini kita terpilih menjadi orang yang hadir ke masjid. Ini juga bukan perkara mudah. Tidak mudah untuk melangkah kaki dalam kebaikan kecuali dengan ada amanah Allah. Kenapa tidak bisa hadir? Karena Allah masih menyediakan, membukakan pintu ampunan bagi hamba-hamba yang sedang menjalani kehidupan yang sebenarnya, artinya ingin menghadapi kehidupan akhirat yang benar-benar nyata. Janganlah saling bermusuhan antara sesama insan. Dikatakan kemuliaan yang akan kita dapati bukan pada harta, bukan pada keluarga, bukan pada jabatan dan lain sebagainya. Sesungguhnya kemuliaan yang Allah Ta'ala jadikan, inna akramakum indallahi atqakum, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Bagaimana untuk menjadikan orang itu menjadi takwa? Jadi kita menjadi takwa. Setialah dengan ilmu agama. Kenapa demikian? Rasul memberi jawaban, man tafaqaha fi dinillah. Orang yang istiqamah dengan ilmu agama, insya Allah orang itu akan sampai pada martabat muttaqin sebagaimana yang telah dibicarakan oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, semua kita paham, semua kita diberikan kesempatan. Teruslah kepada kebaikan, teruslah mengajak saudara-saudara kita dalam kebaikan semampu yang kita bisa berikan, dan teruslah kita menjadikan diri kita perisai pribadi dan keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita terjebak dengan yang namanya kejahatan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rafa'ani wa rafa'ani ayat Rasulullah wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا رب بيت الحرام والبلاد الحرام والمشعر الحرام والذل والقرب والركن والمقام أقلب لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله. خلصنا وأجرنا وإلينا وأسرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من النار ببركة نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون.